Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah struktur beton prategang kali ini akan membahas tentang material dan sistem pemberian prategang. Sebelum kita masuk ke material penyusunnya, ada baiknya kita mengenali dulu apa itu rangka dan susut. Dalam suatu elemen beton, rangka dan susut ini pasti terjadi. Maka dari itu konsepnya perlu dipahami. Oke, untuk rangka adalah peningkatan regangan terhadap waktu akibat beban yang terus-menerus bekerja. Sebagai contoh, ada dua gedung. Satunya berumur 2 tahun, satunya lagi berumur 15 tahun. Nah, gedung yang berumur 15 tahun tentunya mengalami nilai rangka yang lebih besar karena gedung tersebut memikul beban selama 15 tahun lamanya. Rangka sangat berkaitan dengan susut, begitu pula sebaliknya. Namun secara prinsip, rangka bergantung pada pembebanan sebagai fungsi dari waktu. Untuk susut adalah berkurangnya volume elemen beton apabila terjadi kehilangan kandungan air akibat penguapan. Seperti yang kita ketahui, pada beton ada kandungan air dalam pembuatannya. Dan semakin lama, beton akan mengalami penguapan, sehingga kandungan air berkurang. Faktor yang mempengaruhi besarnya susut pengeringan yang pertama adalah agregat. Agregat berperan menahan susut dari pasta semen. Jadi beton dengan lebih banyak kandungan agregat akan lebih sedikit mengalami susut. Yang kedua, rasio air semen. Semakin tinggi rasio air semen, semakin tinggi pula efek susutnya. Yang ketiga, ukuran elemen beton. Durasi susut akan lebih lama untuk komponen struktur atau dimensi penampang yang lebih besar karena lebih banyak waktu yang dibutuhkan dalam pengeringan untuk mencapai daerah dalam. Yang keempat, kondisi kelembaban lingkungan dan temperatur. Laju penyusutan lebih kecil pada kelembaban yang relatif tinggi. Yang kelima, banyaknya penulangan. Beton bertulang menyusut lebih sedikit dibanding beton polos tanpa tulangan. Ya, kurang lebih penjelasannya sama dengan adanya agregat ini tadi. Oke, nah ini adalah kurva dari efek rasio air semen dan kandungan agregat terhadap susut. Ya, jadi ini rasio air semen, ini kandungan agregat dalam persen volume, dan ini susut. Nah, kandungan agregat ini ada 60, 70, dan 80% volume. Nah, dari kurva ini dapat disimpulkan bahwa semakin kecil persen volume agregat, maka volume susut akan semakin besar. Nah, ini untuk penulangan non-prategang ya, kita singgung sedikit. Besaran yang paling penting pada material baja tulangan, yang pertama adalah modulus Young atau E. Nah, nilai E itu 200.000 MPa atau megapascal. Nah, yang kedua, mutu baja. Contohnya seperti BJ37, BJ41, dan seterusnya. Yang ketiga, diameter tulangan atau ukuran tulangan. Yang keempat, jenis tulangan. Bisa itu tulangan ulir atau tulangan polos. Nah, ini jenis-jenis beton. Dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, beton mutu rendah, beton mutu sedang, dan beton mutu tinggi. Beton mutu rendah itu kurang dari 20 megapascal. Beton mutu sedang berada di antara 21 sampai 40 megapascal. Beton mutu tinggi lebih besar dari 41 megapascal. Nah, kapan sih kita pakai beton mutu rendah, mutu sedang, atau mutu tinggi? Nah, untuk beton mutu rendah itu digunakan seperti di lantai kerja, beton rabat, atau trotoar, yaitu di struktur beton yang tanpa tulangan. Itu kita gunakan beton mutu rendah. Nah, kalau mutu sedang itu pada beton bertulang. Kalau mutu tinggi itu pada beton prategang. Nah, sekarang beton mutu tinggi. Ini material yang kita pakai untuk beton prategang. Beton menurut ACI 318, beton mutu tinggi adalah yang mempunyai kuat tekan silinder melebihi 6000 PSI atau setara dengan 41,4 megapascal pada umur 28 hari.
Nah, untuk rumus modulus elastisitas pada beton mutu tinggi adalah sebagai berikut. Jadi EC sama dengan 0,043 WC pangkat 1,5 akar FC aksen. Di mana EC adalah modulus elastisitas beton, FC aksen adalah kuat tekan beton, dan WC adalah berat volume beton. Jadi rumus ini berbeda ya untuk beton mutu tinggi dan mutu sedang. Nah, kalau mutu sedang itu 4700 akar FC aksen. Nah, kalau mutu tinggi kita gunakan rumus yang ini. Secara umum ada dua jenis tendon yang sering digunakan. Yang pertama adalah tendon lurus, yang kedua adalah tendon lengkung. Nah, untuk tendon lurus itu banyak digunakan pada balok pratarik dengan bentang yang pendek. Kalau tendon lengkung banyak digunakan pada elemen pasca tarik yang dicor di tempat. Tendon lengkung ada dua jenis, yaitu drap dan harp. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya, drap itu bentuknya yang seperti apa, dan harp itu bentuknya yang seperti apa. Untuk baja prategang ini tadi ada 3 macam. Yang pertama kawat tunggal atau wire, lalu kawat untayan atau strand, dan kawat batangan atau bar. Nah, untuk kawat tunggal itu digunakan pada beton prategang dengan sistem pratarik atau pretension. Kalau kawat untayan digunakan pada sistem pasca tarik atau post tension. Nah, untuk kawat batangan digunakan dengan sistem pratarik atau pretension. Nah, yang kawat batangan ini sangat jarang sekali digunakan. Nah, ini untuk kawat tunggal ya. Jadi kawat tunggal itu bentuknya seperti ini. Karena ini dinamakan tunggal, sehingga dia hanya terdiri dari satu helai saja seperti ini ya, bukan helai, satu buah saja seperti ini. Nah, kalau kawat untayan seperti ini, nah kawat untayan itu terdiri dari beberapa kawat tunggal digabungkan menjadi satu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kawat untayan atau strand itu terdiri dari ini yang digabungkan menjadi satu. Seperti ini. Nah, untuk kawat batangan atau bar seperti ini gambarnya, kurang lebih. Tapi ini sangat jarang sekali untuk digunakan. Nah, ini ya bentuk-bentuknya seperti jenis-jenisnya seperti apa. Ada banyak sekali jenis-jenis tendon. Nah, untuk selongsong itu ada beberapa jenis. Jadi ada yang dari baja, ada juga dari plastik. Namun plastik ini pasti materialnya material khusus ya. Material khusus yang digunakan untuk beton prategang. Jadi ini selongsong, masih ingat ya? Jadi selongsong itu tempatnya tendon untuk kita masang untuk beton prategang. Nah, ini angkur. Jadi angkur itu juga ada beberapa jenis. Di sini saya menyantumkan 3 jenis. Nah, yang pertama ada multi-strand angkur. Nah, jadi ini ya, ini selongsongnya. Selongsongnya berisikan tendon. Nah, sampai keluar. Nah, ini tendonnya yang ada 4 ini. Nah, ini angkur. Jadi dikunci nanti setelah tendonnya dimasukkan ke dalam selongsong, barulah dikunci oleh angkur. Ini juga. Nah, nanti untuk pemberian gaya prategangnya juga dari sini. Diberikan dari sini. Ini untuk multistrand angkur. Nah, yang kedua dead end angkur. Nah, kalau dead end ini tertanam di dalam betonnya. Jadi di dalam balok betonnya ini tertanam. Jadi ikut dicor di sini. Tapi kalau yang multistrand ini, yang angkurnya ini nggak ikut tertanam. Jadi betonnya sampai sini saja. Gitu ya. Nah, ini multistrand, ini dead end, dan yang ini flat angkur. Ya. Nah, kalau flat angkur, selongsongnya juga flat seperti ini, kurang lebih. Nah, ini sama seperti multistrand. Yang ini agak menonjol keluar. Jadi balok betonnya sampai sini. Jadi tidak tertanam. Nah, nanti teman-teman bisa coba baca-baca jurnal atau buku yang berkaitan untuk mengetahui perbedaan kapan sih kita pakai angkur jenis multistrand, dead end, atau flat. Semakin banyak yang dibaca, akan semakin banyak tahu. Oke, saya akhiri dulu. Saya rasa cukup sampai di sini untuk hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.